Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tanpa disadari, ada dorongan kuat dalam dirimu yang sulit dijelaskan. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan dada yang terasa sesak, pikiran yang kacau, dan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban? Atau mungkin ada momen-momen ketika kamu melihat ke cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Kamu merasa berbeda, seolah ada kekuatan yang tak terlihat menarikmu menuju sesuatu yang lebih besar. Mimpi-mimpi aneh menghampirimu, dan seringkali kamu merasa ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Seakan ada suara samar yang memanggilmu dari kedalaman jiwamu, membisikkan bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Ini bukan kebetulan, bukan pula sekadar khayalan. Kamu mungkin adalah jiwa terpilih, seseorang yang ditakdirkan untuk menemukan jalan spiritual yang lebih dalam, mengenal dirimu dengan seutuhnya, dan mendekat kepada Tuhan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kamu mulai menyadari panggilan ini, jangan heran jika pintu-pintu rizki yang tak terduga mulai terbuka. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan bisa datang dengan cara yang tak terbayangkan, seolah semesta mendukung perjalananmu menuju kebenaran. Video ini bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu. Ini adalah panggilan bagi mereka yang merasakan kehampaan di tengah keramaian, yang merasa asing di tengah dunia yang sibuk. Jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa dipanggil, maka jangan berhenti di sini. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena kita akan menyelami lorong-lorong jiwa yang mungkin selama ini kau hindari. Kita akan membuka pintu menuju kedalaman batinmu, mencari jawaban yang hanya bisa ditemukan jika kamu berani menyelam lebih dalam. Dan percayalah, ketika kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya dan mendekat kepada Tuhanmu, rizki melimpah dan ilmu yang penuh berkah siap menghampirimu. Bangunlah, wahai jiwa terpilih. Ini adalah waktumu untuk menemukan dirimu yang sejati, mengenal Tuhanmu lebih dari sebelumnya, dan menerima limpahan rahmat-Nya. Bersiaplah, perjalanan ini bisa mengguncangmu, tapi mungkin inilah yang selama ini kamu cari. Siap untuk perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam, rizki yang melimpah, dan ilmu yang penuh berkah. Yuk, kita mulai. Bab 1. Jiwa terpilih dan pencarian jati diri. Menjadi jiwa terpilih bukan hanya soal perasaan spesial atau istimewa. Ini adalah panggilan bagi mereka yang memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap makna hidup. Jiwa terpilih sering merasa tidak sepenuhnya di sini, seolah ada bagian dari dirinya yang mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suci dan abadi. Ketika kamu memulai pencarian jati diri, kamu bukan hanya ingin tahu siapa dirimu secara fisik atau psikologis. Kamu sedang mencari hakikat terdalam dari keberadaanmu, sebuah perjalanan menuju inti jiwa yang tak terpisahkan dari sumber segala kehidupan, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Bagi jiwa terpilih, perjalanan menemukan jati diri sebenarnya adalah perjalanan spiritual untuk mengenal Tuhan yang sangat dekat dengan urat nadimu. Karena pada akhirnya, siapapun yang mengenal dirinya dengan tulus akan mengenal Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan kuno, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini bukan hanya filosofi, melainkan kunci pembuka rahasia kehidupan. Mengenal diri sejati berarti menyadari peran kita di semesta ini, memahami potensi yang telah Tuhan tanamkan, dan menerima kelemahan dengan kerendahan hati. Ketika kita mencapai titik itu, alam semesta pun akan menyesuaikan diri untuk mendukung perjalanan kita. Mengenal potensi atau kelebihan yang Tuhan tanamkan pada diri kita bukanlah sekadar untuk kepuasan pribadi, melainkan sebagai penanda arah tugas sejati yang harus kita emban. Setiap potensi adalah anugerah yang bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi juga untuk kita gunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Jika kita menyimpang dari tugas sejati itu dan memilih jalan yang tampak benar menurut pandangan dunia, namun tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka langkah kita bisa terasa berat dan hasilnya seringkali jauh dari harapan. Oleh karena itu, mengenal potensi diri berarti memahami dengan mendalam apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki melalui kita. Apakah langkah kita sesuai dengan tujuan ilahi atau sekadar ambisi pribadi yang tampak benar di permukaan? Ketika kita selaras dengan potensi yang Tuhan tanamkan,
menjalani tugas yang memang menjadi bagian dari peran kita di semesta ini, hidup akan terasa lebih bermakna dan seimbang. Alam semesta akan mendukung, sebab kita bergerak dalam harmoni dengan kehendak Sang Pencipta. Namun seringkali kita terjebak dalam ilusi keinginan duniawi yang tampak gemilang di permukaan. Kita menyangka bahwa keinginan-keinginan itu adalah panggilan jiwa, padahal mungkin hanya hasrat sesaat yang didorong oleh ego, ambisi, dan persepsi dunia luar. Jika kita terus mengikuti keinginan yang hanya lahir dari hasrat semata, yang tidak diselaraskan dengan kehendak Tuhan, kita bisa tersesat dalam jalan yang tampaknya benar, namun sejatinya menyesatkan. Tuhan dalam kasih-Nya yang maha luas, memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Namun ketika kita memilih untuk hidup berdasarkan ilusi dan bayangan kosong, Tuhan pun memperlakukan kita sesuai prasangka kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya, "Aku sesuai prasangka hamba-Ku terhadap-Ku." Jika kita menyangka bahwa jalan yang kita pilih benar tanpa meminta petunjuk-Nya, kita mungkin akan dibiarkan terperosok dalam konsekuensi dari pilihan kita. Inilah bahaya ketika kita menggantungkan hidup pada persepsi diri yang keliru. Kita mengira kita memahami diri kita sendiri, padahal yang kita ikuti hanyalah gema keinginan tanpa dasar yang kokoh. Kita berpikir bahwa kita berjalan di jalan yang benar, namun hati terasa gelisah, langkah terasa berat, dan hasil yang dicapai jauh dari kedamaian. Pada titik ini, kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah ini benar-benar jalan yang Tuhan kehendaki, atau hanya hasrat yang kita paksakan dalam ilusi kebenaran? Berserah diri kepada Tuhan berarti melepaskan ilusi kontrol dan mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Melepaskan kemampuan diri bukan berarti menyerah, melainkan menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari penyerahan kepadanya. Saat kita benar-benar berserah, kita tidak lagi memaksakan keinginan semata, melainkan berupaya untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak lagi terikat pada hasil, sebab kita percaya bahwa Tuhan mengarahkan kita pada jalan yang paling tepat. Ketika kita hidup dalam prasangka baik kepada Tuhan, meyakini bahwa Dia memberikan yang terbaik, meski di luar logika manusia, kita akan lebih mudah menerima setiap jalan yang ditentukannya. Dalam penyerahan itu, kita tidak lagi berlari mengejar ilusi dunia, tetapi berjalan dengan mantap sesuai petunjuk-Nya. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri secara mutlak, tetapi bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Jika kita terus mengikuti ilusi yang menyesatkan, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita sendiri, membiarkan kita belajar melalui konsekuensi pilihan kita. Namun, jika kita memilih untuk berserah dengan tulus, melepaskan keterikatan pada hasrat semu, dan mengarahkan hidup sesuai kehendak-Nya, Tuhan akan memandu langkah kita dengan kasih-Nya yang lembut dan bijaksana. Disinilah kita menemukan kedamaian sejati, sebab hidup kita tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan yang semu, melainkan selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Mengetahui. Bab 2. Mengapa kelimpahan datang setelah mengenal diri? Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia tidak lagi terjebak dalam ilusi dunia. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain, tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan atau keserakahan. Mengenal diri sejati berarti memahami siapa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita bukan sekadar sosok fisik dengan keinginan duniawi, tetapi jiwa yang membawa potensi khusus sebagai bagian dari skenario besar Tuhan di muka bumi ini. Ketika seseorang mencapai pemahaman ini, ia mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan pribadi, tetapi tentang menjalankan amanah dan peran yang Tuhan titipkan. Kelimpahan yang datang dalam bentuk harta, ilmu, waktu, atau kesempatan bukan lagi sekadar anugerah, melainkan juga sebuah tanggung jawab besar. Maka, bagaimana seharusnya kita memandang kelimpahan yang ada pada diri kita? Apakah itu hanya untuk dinikmati sendiri, ataukah ada tujuan yang lebih besar di baliknya? Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai bagaimana kita seharusnya memaknai kelimpahan tersebut. 1. Kelimpahan sebagai tanda amanah. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu,
kebahagiaan, negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa kelimpahan yang kita miliki bukan untuk disimpan sendiri atau dijadikan sumber kebanggaan pribadi, tetapi untuk digunakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Tuhan memberikan kelimpahan sebagai bentuk kepercayaan dan ujian. Apakah kita akan memanfaatkannya untuk kebaikan atau justru terjebak dalam keserakahan? Ketika seseorang telah mengenal potensi dirinya dengan baik, ia menyadari bahwa setiap nikmat yang datang adalah alat untuk menjalankan peran besar dalam kehidupan, menjadi rahmat bagi sesama, memberikan manfaat dan menebar kebaikan. Engkau adalah jiwa terpilih ketika Tuhan memberikan kelimpahan kepadamu. Entah itu harta, ilmu, kesehatan, waktu, atau kemampuan tertentu, semua itu bukan untuk dipegang erat-erat sebagai milik pribadi, melainkan bekal untuk melangkah sesuai dengan potensi sejati yang telah kau temukan. Setiap kemampuan yang ada dalam dirimu, setiap rizki yang datang, semua itu adalah instrumen agar kamu bisa memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Mereka yang mengenal dirinya dengan baik tidak lagi memandang harta sebagai tujuan akhir. Mereka sadar bahwa kelimpahan materi hanyalah sarana untuk mewujudkan peran besar yang Tuhan titipkan. Ketika kamu memahami potensi sejati yang Tuhan berikan, kekayaan bukan lagi sekadar milik pribadi, tetapi alat untuk memberdayakan orang lain, menjadi jalan kebaikan, dan memberi dampak positif pada semesta. 2. Kelimpahan untuk menghidupkan potensi sejati. Jika kelimpahan datang setelah kita mengenal diri sejati, itu karena Tuhan tahu bahwa kita telah siap memikul amanahnya. Ketika potensi kita telah ditemukan, kelimpahan yang diberikan Tuhan menjadi bahan bakar yang memperkuat langkah kita menuju tujuan yang lebih besar. Kamu diberi kemampuan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menghidupkan potensi sejati yang Tuhan tanamkan. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Kelimpahan yang kamu miliki adalah sarana untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, untuk memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kapasitas yang telah Tuhan berikan. Ketika kamu memahami bahwa hidupmu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, segala yang diberikan kepadamu bukan lagi sekadar milik pribadi, melainkan titipan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tuhan memberikan ilmu dan kelimpahan yang berbeda-beda kepada setiap orang sesuai dengan potensi masing-masing. Bagi mereka yang memiliki potensi kepemimpinan, Tuhan memberikan ilmu tentang kebijaksanaan, kemampuan memengaruhi, dan kecerdasan emosional agar dapat membimbing orang lain. Bagi yang memiliki potensi dalam bidang seni, Tuhan memberikan kreativitas, kepekaan rasa, dan kemampuan menciptakan karya yang menginspirasi banyak orang. Bagi yang diberi kemampuan untuk mengajar, ilmu itu menjadi cahaya untuk menerangi pemahaman orang lain. Selain itu, ada pula orang yang memiliki potensi dalam bidang komunikasi. Mereka diberi kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, menggerakkan hati banyak orang, dan membawa pesan-pesan kebaikan dengan penuh inspirasi. Ada pula yang diberi kelimpahan harta, yang dengannya mereka mampu menjadi penopang kehidupan banyak orang, menolong yang membutuhkan, dan menebar kebaikan dengan ikhlas. Ilmu-ilmu ini datang sebagai bentuk kasih sayang Tuhan agar setiap orang bisa menjalankan perannya dengan optimal. Tidak ada potensi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semuanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Kelimpahan berupa ilmu dan kemampuan itu adalah amanah, agar setiap orang dapat menjalani peran hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan memberi manfaat bagi sebanyak mungkin makhluknya. Maka, jika kamu telah mengenal potensi dirimu, sadarilah bahwa kelimpahan ilmu dan kemampuan yang datang padamu adalah bentuk kepercayaan Tuhan. Semua itu adalah titipan yang harus dijaga, dikembangkan, dan dibagikan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pribadi yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi juga menjadi bagian dari harmoni besar dalam skenario Tuhan di semesta ini. 3. Kelimpahan adalah bekal untuk memberi dan melangkah. Rizki yang sudah diperoleh bukan untuk dimiliki secara mutlak, tetapi untuk dikelola dengan bijak sebagai bekal langkahmu.
Harta yang ada di tanganmu adalah jalan untuk berbagi, menguatkan orang lain, dan memantapkan langkah menuju tujuan sejati. Jika engkau telah menemukan potensi dirimu, Tuhan memberikan kelimpahan sebagai bentuk kepercayaan. Jika kelimpahan itu digunakan untuk membangun diri sendiri, tanpa memberi manfaat bagi orang lain, sejatinya kita telah menyia-nyiakan amanah Tuhan. Allah berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Ayat ini mengingatkan bahwa apapun kelimpahan yang kita terima adalah alat untuk memberi, bukan sekadar untuk dimiliki. Ketika kita memberi, sejatinya kita sedang melepaskan keterikatan terhadap harta dan mengikatkan diri pada nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan kehilangan, sebab kita menyadari bahwa semua ini adalah miliknya yang hanya dititipkan sementara. 4. Kelimpahan sejati. Memberi dengan hati yang ikhlas. Kelimpahan datang setelah mengenal diri, karena pada saat itu kita telah melepaskan ilusi kepemilikan pribadi. Harta, ilmu, waktu, kesehatan, semuanya adalah bekal untuk menjalankan misi besar kita di dunia. Ketika kita mengelola amanah ini dengan baik, kelimpahan sejati akan terus mengalir tanpa henti. Kita menjadi saluran rezeki, bukan bendungan yang menahan aliran. Maka jika engkau telah mengenal dirimu dan potensi sejati yang Tuhan tanamkan, jadikan kelimpahan yang engkau miliki sebagai alat untuk berjalan di jalannya. Bantu orang-orang di sekitarmu, jadilah cahaya bagi mereka yang membutuhkan, dan gunakan potensi itu untuk membawa keberkahan bagi lebih banyak jiwa. Di sanalah kelimpahan sejati ditemukan, dalam memberi, dalam berbagi, dalam menunaikan amanah Tuhan dengan ikhlas. Wahai jiwa yang tengah mencari, perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah. Kadang ada luka yang harus dihadapi, ada ego yang harus dilepaskan, dan ada keinginan yang perlu dipertanyakan kembali. Namun, di setiap kesulitan itu, ada pintu hikmah yang terbuka, ada tangan Tuhan yang selalu siap menyambut mereka yang berserah. Ketika kita berani menyelami diri dan menapaki jalan yang telah Tuhan siapkan, kelimpahan yang sejati akan datang. Bukan hanya materi, tetapi juga kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman yang mendalam tentang makna hidup ini. Kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang memberi. Bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang berbagi. Jika ada kebenaran dalam apa yang telah disampaikan, itu datang dari Tuhan yang Maha Membimbing. Namun, jika ada kekurangan atau kesalahan, itu adalah keterbatasanku sebagai manusia. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus mencari kebenaran sejati, melangkah dengan keyakinan, dan menggunakan kelimpahan yang diberikan Tuhan sebagai sarana untuk menjadi lebih dekat dengannya dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih telah bersedia membuka hati dan pikiran untuk menyelami perjalanan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan cahaya petunjuk-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.